Hai, jadi di sini saya ada mau menyampaikan beberapa hal yang menurut saya perlu diketahui oleh kita semua, tetapi juga terlebih khusus pada pimpinan pemerintahan suatu daerah, terlebih khusus lagi Provinsi Papua, tetapi juga beberapa kabupaten yang ada, menyangkut dengan penggunaan dana otsus. Jadi yang di sini yang saya lihat, terutama uang itu langsung diturunkan kepada masyarakat, tidak melalui bentuk program. Itu yang perlu saya akan sampaikan di sini. Jadi yang kita lihat dari sisi pembangunan, kalau sisi pembangunan berarti bukan pembangunan infrastruktur atau gedung-gedung, jembatan apa dan bandara dan segala macam itu yang dimaksudkan, tidak, tetapi pembangunan pada masyarakat. Nah, pembangunan pada masyarakat itu untuk membangun sumber daya SDM-nya, sumber daya manusianya, supaya manusianya itu yang akan dibangun terlebih dahulu, lalu akan membangun daerah itu dari sisi infrastruktur, bangunan, benda-benda. Menyangkut dengan beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu, di sini kita akan melihat pertama mengenai pembangunan pada masyarakat. Mengenai pembangunan pada masyarakat ini, yang saya lihat dan yang saya juga sering merasakan yaitu pemberian dana dari desa kepada masyarakat, itu pun dari pemerintah daerah terhadap pemerintah distrik, dari distrik ke desa dan sampai ke masyarakat. Nah, soal pemberian dana ini menurut saya ke depan harus ada perubahan metodenya. Perubahan metodenya, tidak boleh uang itu langsung dari desa diberikan kepada masyarakat. Karena ketika uang itu sudah sampai di desa, dari desa diberikan kepada masyarakat, tidak akan bertahan lama di masyarakat, tetapi uang itu akan kembali lagi ke orang-orang yang punya usaha atau pengusaha-pengusaha, dan yang otomatis pengusaha-pengusahanya adalah bukan orang Papua, Kak. Mereka adalah orang-orang non Papua yang memiliki usaha-usaha, dan uang itu tidak akan bertahan lama di orang Papua. Nah, mengingat dengan hal ini, ya alangkah baiknya untuk pembagian dana yang berikutnya itu bisa diatur dalam hal uang itu dijadikan program. Uang itu dibuatkan program dan dikasih turun ke kampung, supaya dia perputaran uangnya itu dia bertahan lama di kampung. Jadi tidak boleh langsung kasih turun uang saja langsung ke kampung. Nah, itu salah satu hal yang bisa dilakukan supaya pembangunan kampung, ekonomi di kampung itu bisa masyarakat bisa mengalami pembangunan. Dan juga untuk soal kemandirian masyarakat ini, terlebih khusus kita di masyarakat Papua dan lebih khusus lagi di pedalaman Papua ini, masyarakat lebih bergantung kepada pemerintah. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa masyarakat tidak bergantung, lebih mandiri karena berkebun, berburu, punya ternak, punya kebun, dan lebih mandiri dalam menjalankan hidup. Tetapi setelah kesininya kita tahu masyarakat sudah tidak lagi mandiri, karena bergantung, karena intervensi pemerintah, dalam hal ini pembagian dana ke masyarakat terlalu berlebihan. Makanya masyarakat berharap ke pemerintah, dan masyarakat sudah tidak bisa bekerja mandiri lagi untuk menghidupkan dirinya. Oleh karena itu, untuk langkah berikutnya yang pemerintah bisa ambil adalah uang itu dibagikan dalam bentuk program, tidak bisa dalam bentuk uang, untuk memperdayakan masyarakat setempat. Mungkin salah satu beberapa contoh yang saya bisa sebutkan di sini yaitu dari uang
misalnya per desa sekitar 1 miliar sampai dengan 800 juta. Uang ini sangat besar menurut saya. Jadi uang-uang ini bisa dijadikan program. Jadi program yang saya maksud adalah misalnya membangun koperasi di kampung. Jadi koperasi milik desa, sehingga koperasi ini dia menjual belikan barang. Jadi masyarakat setempat tidak lagi membeli di kota, tetapi membeli di koperasi yang dari desa ini, sehingga uangnya berputarannya tetap di kampung. Sehingga uang 800 juta yang dikasih ke per desa ini dia berputarannya di kampung. Jadi belanja barang-barang lalu taruh di kampung. Setelah itu masyarakat yang butuh beli di situ. Nah, setelah beli bisa kembangkan lagi perputaran uangnya itu. Nah, itu satu. Yang berikut itu pemerintah bisa menyiapkan lahan, membuka lahan sesuai dengan kondisi yang ada di kita, lebih khusus lagi di Papua Pegunungan atau di pegunungan, bisa buka lahan pertanian. Jadi yang mengelolanya adalah masyarakat. Yang mengelolanya masyarakat, dan hasil pengelolaan itu tidak bisa hanya untuk makan minum, tetapi diekspor dari daerah ke perkotaan. Jadi hasil-hasilnya itu dijual, pemasukannya itu kembali ke masyarakat. Nah, itu satu. Yang berikutnya itu bisa untuk pembagian ternak ayam, tetapi juga ternak babi. Ternak ini pemerintah desa beli, belanja, dan kasih per keluarga. Jadi tidak bisa lagi kasih uang, karena uang itu mereka akan bagi-bagi, beli dan habis. Tetapi dari desa itu uang itu beli ternak babi, misalnya per desa itu berapa ratus keluarga atau berapa ribu atau berapa puluh, itu beli ternaknya itu misalnya berapa ekor, per 2 ekor atau 1 ekor itu dibeli lalu bagikan ke masyarakat kampung dan pemberdayakan di sana. Jadi mereka memperkuatnya di sana. Terus bisa beli ayam, ikan kolam, dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan. Bukan langsung setelah terima uang, oke, anggaran desa tahun ini sekian ratus juta, sekian miliar juta, lalu kasih turun ke kampung. Uang dibagi-bagi, habis, belanja, selesai. Yang berikutnya lagi mata merah naik dan tunggu lagi untuk dana desa atau dana pemerintah yang akan kasih turun lagi. Hal-hal ini yang bisa diperhatikan oleh kita semua, tetapi yang lebih khusus lagi pemerintah daerah, tetapi juga desa-desa. Dan itu bisa menjadi pikiran yang bisa didorong untuk kedepannya. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga di sini, yaitu yang perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat adalah yang perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat itu swadaya masyarakatnya itu yang perlu ditingkatkan, bukan lagi mengharapkan ke pemerintah. Dan juga institusi-institusi yang bergerak secara mandiri itu yang perlu ditingkatkan, bukan mengharapkan terobosan-terobosan atau apa yang pemerintah lakukan untuk membangun daerah. Karena pada dasarnya pemerintah tuh mereka akan membangun, tetapi lebih berpikir soal politik mereka, karena 5 tahun itu penentuan untuk 5 tahun berikutnya lagi, sehingga membangun tetapi tidak akan meningkatkan atau tidak akan membangun kapasitas atau peningkatan masyarakat secara kualitas untuk bertahan secara lama. Saya pikir hal-hal ini perlu kita sarankan ke masyarakat, tetapi juga desa, kepala distrik, dan kepala-kepala daerah untuk bisa memperhatikan hal-hal ini, agar masyarakat kita tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tidak hanya bergantung kepada otsus, tetapi masyarakat kita mengalami kemandirian dalam hal ekonomi. Dari sisi ekonomi lah akan kita membangun untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sekian dari saya, Agus Mohi.